Assalamualaikum, halo teman-teman kelas 7, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Baiklah, hari ini kita masih membahas tentang lapisan bumi. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas lapisan atmosfer dan lapisan hidrosfer. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang lapisan yang terakhir, yaitu lapisan litosfer. Jadi, mohon disimak video berikut ini. Litosfer atau dalam bahasa Inggrisnya geosfer. Nah, litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Litosfer ada 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam adalah inti bumi atau core. Seperti yang terlihat di video, core ini memiliki suhu yang sangat panas. Kemudian lapisan yang kedua adalah mantel bumi. Mantel bumi sama seperti inti bumi, suhunya juga sangat panas, tapi tidak sepanas inti bumi. Kemudian lapisan yang paling luar adalah kerak bumi atau bahasa Inggrisnya crust. Sekarang kita bahas satu-satu dari lapisan yang paling luar, yaitu kerak bumi atau bahasa Inggrisnya crust. Kita, makhluk hidup, tinggal di bagian kerak bumi ini. Nah, kerak bumi terbagi menjadi 2, yaitu lapisan sial. Sial itu silisium dan aluminium. Yang kedua, lapisan sima, silisium dan magnesium. Lapisan sial sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kerak benua yang akan membentuk daratan bumi dan kerak samudra yang akan membentuk perairan bumi. Silakan lihat gambar sebelah kiri. Miss sudah tunjukkan mana yang kerak benua dan mana yang kerak samudra. Tadi kerak benua itu akan membentuk daratan bumi dan kerak samudra akan membentuk perairan bumi. Di bawah kerak bumi adalah lapisan mantel bumi atau astenosfer. Mantel bumi ini terdiri dari 2 lapis, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Kalau mantel atas sifatnya plastis, maksudnya dapat berubah bentuk. Sedangkan mantel bawah sifatnya padat. Jadi urutannya itu paling atas kan kerak bumi. Habis kerak bumi itu mantel. Nah, di bawah kerak bumi itu mantel atas baru mantel bawah. Kemudian lapisan yang paling dalam yaitu inti bumi. Inti bumi ini adalah lapisan yang terpanas. Inti bumi terdiri dari 2 lapisan, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar, dia itu posisinya tepat di bawah mantel bawah. Sifatnya cairan dan suhunya sekitar 2200 derajat Celcius. Nah, di bawahnya inti luar adalah inti dalam. Sifatnya padatan dan suhunya lebih tinggi dibanding inti luar, yaitu 4500 derajat Celcius. Kita ulang ya lapisan-lapisan litosfer. Tadi paling atas adalah kerak bumi. Nah, kerak bumi ada 2, kerak benua sama kerak samudra. Kemudian di bawah kerak bumi ada mantel. Mantel juga ada 2 lapisan, mantel atas sama mantel bawah. Di bawah mantel ada inti. Inti juga ada 2 lapis, inti luar dan inti dalam. Jadi kalau diulang, kerak, mantel atas, mantel bawah, inti luar, dan inti dalam. Tenaga pembentuk muka bumi yaitu endogen dan eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi seperti pelapukan dan erosi. Sekarang kita bahas tentang tektonisme dulu ya. Tektonisme adalah perubahan letak lapisan bumi yang terjadi secara horizontal maupun vertikal. Gerak tektonik dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Epirogenetik adalah gerakan yang menyebabkan turun naik suatu wilayah. Gerak ini relatif lambat, berlangsung lama, dan meliputi daerah yang luas. Gerak epirogenetik ada 2. Yang pertama adalah epirogenetik positif, yaitu gerak turunnya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air naik. Yang kedua, epirogenetik negatif, yaitu gerak naiknya daratan sehingga terlihat seakan permukaan air turun.
Tektonisme yang kedua adalah orogenetik, yaitu gerakan yang relatif lebih cepat dibandingkan epirogenetik dan mencakup wilayah yang sempit. Gerak orogenetik menyebabkan 4 peristiwa, yaitu lipatan, patahan, lengkungan, dan retakan. Lipatan atau folding terjadi jika struktur batuan memperoleh tekanan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Nah, sekarang lihat di gambar. Lipatan itu ada bagian antiklinal atau bagian puncak dan bagian sinklinal atau bagian lembah. Berikut macam-macam lipatan. Pertama ada lipatan tegak, nah dia posisinya tegak tuh. Kedua ada lipatan miring, agak miring sedikit. Ketiga lipatan menggantung, dia lebih miring dibandingkan lipatan miring. Yang terakhir adalah lipatan rebah, jadi kayak posisi rebahan gitu, agak kayak tidur. Selanjutnya adalah patahan. Nah, di sini ada beberapa gambar patahan. Nah, kalau misalkan bagian patahannya itu lebih rendah dibandingkan sekelilingnya, itu nama istilahnya adalah graben. Tapi kalau lapisan tanahnya lebih tinggi dibandingkan sekitarnya, itu istilahnya adalah horst. Kalau ini contoh gambar patahan normal. Jadi satu bagian batu naik dan bagian yang lainnya turun. Selanjutnya adalah pelengkungan. Nah, lapisan kulit bumi yang semula datar jika mendapat tekanan vertikal akan membentuk struktur melengkung. Lengkungan tersebut kalau misalkan mengarah ke atas disebutnya kubah atau dom. Tapi kalau mengarahnya ke bawah disebutnya basin. Nah, kalau ini adalah retakan. Retakan ini bisa terjadi karena adanya tekanan yang berupa tarikan atau renggangan. Nah, di sini ada contoh retakan di Afrika. Lihat, retakannya lebar banget ya. Tadi kan tenaga pembentuk muka bumi itu ada dua, tenaga endogen sama tenaga eksogen. Kita sudah bahas yang endogen, sekarang kita bahas yang eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar bumi. Sumber tenaganya yaitu pertama atmosfer, contohnya perubahan suhu dan angin. Kedua air, misalkan dari hujan. Ketiga makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Berikut adalah contoh tenaga eksogen. Yang pertama erosi, yaitu proses pengikisan dan pemindahan hasil-hasil pelapukan oleh angin, air, dan gletser dari tempat asal ke tempat lain. Yang kedua pelapukan, yaitu perubahan massa batuan dari bongkahan yang besar menjadi bongkahan yang kecil. Yang ketiga adalah sedimentasi, yaitu proses pengendapan hasil-hasil erosi di suatu tempat yang lekuk atau cekung atau bagian bawah dari suatu lereng oleh kekuatan air, angin, dan gletser. Sekian penjelasan tentang litosfer hari ini. Semoga kalian pahami. Kalau misalkan ada yang belum paham, boleh dibuka-buka literatur yang lain, misalkan searching di Google atau lihat dari buku paket. Nah, untuk tugas dari IPA hari ini adalah sebagai berikut.